Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Menyambut Yesus di Yerusalem, menyambut Yesus dalam hidupku. Minggu Palma tahun liturgi C dibacakan kisah Yesus memasuki Yerusalem menurut Injil Lukas bab 19 ayat 20 sampai 40. Yesus sadar betul perjalanannya akan berakhir dengan penolakan dari para pemimpin rakyat jelata. Yesus sadar betul dia akan wafat disalib, tetapi juga akan mengalami kebangkitan. 3 kali hal itu dikatakan kepada para murid, tetapi 3 kali juga para murid tidak mengerti. Namun demikian Yesus tetap mengarahkan pandangannya ke Yerusalem seperti dikatakan dalam Injil Lukas bab 9 ayat 51. Ketika hampir tiba waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dalam Injil Lukas bab 19 ayat 28 yang dibacakan hari ini disebutkan, setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Yesuslah penunggangnya yang pertama. Hal itu punya arti, punya makna. Orang Israel mengharap-harapkan kedatangan Mesias dari Tuhan yang segera menangkap bahasa tindakan itu. Orang-orang pasti ingat nubuat Nabi Zakaria bab 9 ayat 9 mengenai kedatangan Raja Mesias di Yerusalem. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ia membawakan kelegaan. Ia datang menanam benih perdamaian dalam lubuk hati orang-orang yang menerimanya. Di Yerusalem, di kehidupan kita, orang tak perlu lagi takut terancam kekerasan yang melindas atau senjata yang membinasakan. Orang tak usah kehilangan harapan. Inilah buah pertama sikap yang mau menerima kedatangan Yesus di Yerusalem di kehidupan kita. Kita masih menyaksikan berbagai hal yang membuat kita ketakutan. Perang Rusia melawan Ukraina. Minyak goreng masih terasa mahal. Harga-harga akan naik, harga-harga sembako, tetapi harga umat Kristiani harus tetap tinggi. Karena kita percaya Allah datang dalam kehidupan kita. Kita percaya akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kita tahu hanya dalam Injil Lukaslah didapati percakapan antara kaum Farisi dengan Yesus. Mereka berkata kepada Yesus,
Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Boleh jadi orang-orang Farisi merasa khawatir bakal terjadi demo, huru-hara menjelang hari raya. Maklumlah pengawasan dari pihak penguasa Romawi amat ketat. Tetapi jawaban Yesus dalam ayat 40 penting membuat kita berpikir. Bila orang-orang ini membisu, bila orang-orang itu diam, batu-batu akan berteriak. Masuknya Yesus ke Yerusalem juga diikuti oleh alam semesta. Diamati juga oleh batu-batu yang kini masih diam. Alam belum bersuara. Manusia masih memiliki semua kesempatan untuk mengungkapkan dirinya dan menerima Yesus dalam hidupnya. Nanti bila manusia sudah kehabisan kata, alam akan berbicara. Kita tahu di Golgota ketika Yesus disalibkan, alam berteriak mengajar manusia melihat apa yang sedang terjadi. Sekarang masih waktunya manusia. Dan dalam menghadapi kedatangan Yesus, pilihannya membisu yang akan membuat kita tidak tahu kedatangannya. Kita akan mendengar alam berbicara keras-keras ketika Yesus wafat. Pada saat Yesus wafat, ada gempa bumi yang dahsyat. Bukit-bukit batu terbelah, kubur terbuka. Arwah orang-orang kudus yang meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kita adalah orang-orang yang penting. Kita bersyukur dan masih diberi kesempatan, mempunyai waktu untuk menjalani kehidupan ini, mencari jalan ke Yerusalem, ke kota abadi, ke dalam kedamaian hidup, ke dalam salom yang diwartakan Tuhan untuk kita. Menyambut Yesus di Yerusalem berarti harus menyambut Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupanku. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertataku